Saudara-saudara yang saya muliakan, sudah seringkali saya haturkan bahwa kita hidup di dunia ini selalu berpijak di dua sisi. Kadang mujur, kadang malang, kadang bahagia, kadang menderita. Kadang dalam kecukupan, kadang dalam kekurangan. Kadang kaya, kadang miskin. Ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Ada kalanya terang, ada kalanya gelap. Ada kalanya hidup ini menyenangkan. Ada kalanya kita dirudung kesedihan. Kita selalu tidak lepas dari dua sisi tersebut. Siapapun dia, apapun orangnya. Seorang hamba sejati akan selalu menjaga tauhidnya. Tauhid dari kata ahada, yang berarti menyatukan jiwanya kepada Allah, menyambungkan rasanya kepada Allah, selalu sadar Allah, selalu menyebut asma Allah, dimanapun dia berada, dan bagaimanapun keadaannya. Berhubungan dengan hal yang saya sebutkan tadi, barang siapa ketika bahagia, selalu sadar Allah, ingat Allah, menyebut asma Allah, maka Allah akan hadir ketika dia menderita. Hadir sebagai zat yang maha welas asih, sebagai sang maha penolong. Barang siapa ketika berkecukupan, selalu sadar akan Tuhannya, selalu bersyukur atas anugerah pada dirinya, maka Allah akan hadir ketika dia sedang berkekurangan. Barang siapa sadar akan Allah ketika dia sedang mujur, maka Allah akan hadir ketika dia sedang malang. Barang siapa sadar akan Allah ketika dia sedang sehat, maka Allah akan hadir ketika dia sedang sakit. Begitulah Allah. Maka dari itu, saudaraku, sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan yang melenakan. Mata'ul ghurur. Maka janganlah kita sampai terlena dengan dunia ini. Entah dengan terang dan gelapnya. Entah dengan warna-warna apapun di dunia ini. Jangan sampai terlena. Alangkah kasihan jiwa-jiwa manusia ketika dia bahagia, lupa dengan Allah, terlena dengan kebahagiaannya. Ketika menemukan kenikmatan, dia lupa dengan Allah, terlena dengan kenikmatannya. Ketika dia sehat, lupa dengan Allah, terlena dengan sehatnya. Yang paling lebih kasihan lagi adalah sudah miskin, sudah banyak beban, banyak masalah, sakit, penuh himpitan, penuh beban, nyesek, tapi lupa dengan Allah. Padahal dikatakan Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung. Mau bergantung pada siapa kita? Selain kepada Allahu Rabbul Alamin, Allahu Ilahi Rabbi. Saudara-saudara yang saya muliakan, tubuh kita sebagai kendaraan kita mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini tercipta dari 4 anasir. Yang pertama adalah tanah barba. Lama-lama tubuh ini menua. Yang kedua dari api nur kadim. Lama-lama tubuh ini melemah. Kemudian dari angin abdu isamas. Lama-lama kenikmatan hidup ini berkurang. Ketika sudah tua, gigi sudah ompong, tubuh sudah lemah, kenikmatan makan sudah berkurang, kenikmatan lain jenis sudah berkurang, kenikmatan dalam harta sudah berkurang. Karena apa? Tubuh kita ini sudah menua, melemah. Nggak maksimal kenikmatannya. Karena tubuh ini dari unsur angin abdu isamas.
Yang terakhir adalah unsur ma'ul hayat, air kehidupan. Lama-lama tubuh ini akan mati. Sekarang kita memang hidup, tapi lama-lama sesuai dengan umur kita, dia akan menua, melemah, kenikmatannya berkurang. Lama-lama tubuh ini akan mati. Alangkah kasihannya ketika kita menghadapi satu kematian, ketika tubuh ini sudah mulai lemah, nyawa ini sudah diambang batas, hidup ini sudah diambang akhir, kita meninggalkan apa yang kita cintai di dunia ini. Harta kita, kemuliaan kita, kekuatan kita, keluarga kita, kehebatan kita. Dan di saat kematian itu, kita jauh dengan Allah, kita lepas dengan Allah. Itulah yang disebut dengan sakaratul maut, mabuk kematian. Kenapa? Karena ketika kita hidup, kita terlena. Sakaratul hayat, mabuk kehidupan. Saudara-saudara yang saya muliakan, itulah yang disebut dengan mati ino. Kita dalam keadaan hina. Mati nelangsa, hati kita nelangsa. Mati nista, kita mati dalam keadaan nista. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, saudaraku, dawuh Sunan Kalijaga, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangan. Mumpung waktu masih ada, kesempatan masih ada, keluasan masih ada, mari kita selalu mendekatkan jiwa kita dengan Allah. Entah dengan syahadat kita, yaitu dengan zikir-zikir kita, wirid-wirid kita, dan warid-warid kita. Entah dengan sujud, sholat-sholat kita. Entah dengan puasa kita, mengendalikan diri kita supaya tidak lepas dengan Allah. Dan akhirnya menemukan manfaat di dalam hidup dan kehidupan kita. Itulah hakikat zakat. Dan semakin umur kita bertambah, kita menyempurnakan hubungan kita kepada Allah. Dulu ketika kita lahir, kita berkeadaan suci murni. Setelah lama berkembang, kita menjadi anak kecil, remaja, dewasa, lama-lama menjadi tua. Apakah proses tauhid kita itu semakin berkembang pula, bertumbuh pula? Kadang-kadang tauhid kita tidak bertumbuh dan berkembang sesuai dengan umur kita. Umur bertambah, justru tauhid kita berkurang kualitasnya. Maka di titik akhir umur kita di titik terjauh dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Marilah kita bangun tauhid kita, kedekatan jiwa kita. Tumbuh kembangnya sesuai dengan umur yang kita habiskan selama ini. Tahun demi tahun usia kita bertambah. Itu maknanya tahun demi tahun usia kita jatahnya berkurang. Cobalah kita bermuhasabah. Apakah kedekatan jiwa kita sudah maksimal untuk selalu taqarruban kepada Allah? Orang-orang yang menyepelekan hubungannya dengan Tuhan, maka kebahagiaannya adalah dari hartanya. Kebahagiaannya dari kemuliaannya, kekuasaannya di dunia ini. Kenikmatan hidupnya di dunia ini. Penghidupannya di dunia ini. Tapi jauh dengan Allah. Apakah nanti ketika kita ditinggalkan oleh harta kita, kemuliaan kita, kekuatan, kekuasaan kita, kenikmatan hidup, dan penghidupan kita, apakah kita tetap bersama Allah? Ataukah justru ditinggalkan? Karena ketika hidup kita benar-benar
kufur, lupa dengan Allah. Bahkan kafir, lepas dengan Allah. Orang yang lepas dengan Allah, itu sesungguhnya kekafiran yang sangat rahasia, sangat tidak bisa kita sadari, tidak bisa kita rasakan. Sangat halus kekafiran itu. Maka dari itu jangan sampai kita mati dalam keadaan kufur, bahkan kafir. Naudzubillah min dzalik. Dan sebelum kita mengkafir-kafirkan orang, cobalah lihat kekufuran kita. Apakah kita termasuk golongan-golongan yang takwa ataukah justru golongan-golongan yang kufur? Apakah kita termasuk golongan-golongan yang iman kepada Allah ataukah justru kita dalam keadaan kafir? Saudara-saudara yang saya muliakan, silahkan menata kekayaan, silahkan menata kekuasaan, silahkan menata kemuliaan, silahkan meraih kenikmatan hidup, silahkan menata penghidupan di dunia ini. Tapi jangan lupa dengan Allah, Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, Allah yang maha memberi kenikmatan dengan menciptakan jannah-jannahnya. Dan Allah yang maha hidup dan menghidupkan kita. Insya Allah, walaupun kita menata kekayaan, kemuliaan, kenikmatan, dan penghidupan, kita tetap Islam. Yang bermakna kita selamat karena tidak lepas dengan Allah. Dulu ketika kita di alam ruh, wujud kita ruh, badan kita cahaya, kesadaran kita rasa, kekuatan kita adalah kekuatan dat. Ketika kita tinggal di negeri asal muasal kita, di alam arwah, kita pernah disyahadatkan oleh Allah. Alastu birabbikum, bukankah ini aku Tuhanmu? Dan kita menjawab, bala syahidna. Saat itu kita menyaksikan bahwa Allah itulah Tuhan kita. Dan kita sekarang di dunia ini mencoba menepati janji itu supaya nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan tauhid, dalam keadaan selamat, dalam keadaan Islam. Islam itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah selamat, bahasa Jawanya selamat. Akhirnya nanti bahasa Inggrisnya congratulations, selamat. Engkau lulus menjadi manusia. Itulah rahasia, sedikit rahasia tentang sir qudratullah, insan kamil. Itulah saudaraku, kenapa saya begitu erat, begitu kuat memegang yang namanya ilmu tarekah, agar saya tidak lepas dengan Allah. Hal yang menakutkan di dunia ini banyak sekali. Mungkin kemiskinan, kekurangan, himpitan, tekanan, beban, kegagalan, kemalangan. Tapi yang paling menakutkan adalah jauh dengan Allah, bahkan lepas dengan Allah. Itulah yang disebut kafir, lepas dengan Allah. Dari kata kufur, lupa dengan Allah, akhirnya lepas. Maka sebelum kita melihat kekafiran orang, terus kita membuat satu penghakiman, dia kafir, dia kafir, dia kafir. Cobalah lihat diri kita, apakah kita sudah lepas dari sifat kufur dan sifat kafir itu, sifat lepas dengan Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, saya mengunggah YouTube, video-video saya di YouTube ini hanya sekedar berbagi, agar semuanya ini bermanfaat bagi pribadi saya bil khusus, dan bagi sedulur-sedulur yang mengikuti channel saya secara umum. Dan semoga
semuanya ini bermanfaat. Seandainya tidak bermanfaat, cukup tinggalkan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun.